Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, NIM 202038742340042, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman makna Al-Quran. Baiklah, saya akan mulai, yaitu yang pertama, bentuk pemahaman makna Al-Quran. Meski Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia diturunkan sebagai petunjuk yang bisa dipahami oleh manusia. Al-Quran berangkat dari bahasa Tuhan menuju bahasa manusia. Bentuk bahasa manusia yang dipilih Al-Quran adalah bacaan penuh makna yang bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Cara memahami makna Al-Quran sama dengan cara yang digunakan untuk memahami sebuah teks atau tulisan. Dalam hal ini, tulisan terdiri dari beberapa kalimat. Setiap terbentuk dalam beberapa kata, dan setiap kata mengandung satu atau beberapa huruf. Kalimat, kata, dan huruf ini mengandung makna dan tujuan. Selain itu, rangkaian kalimat, kata, dan huruf dalam ayat tersebut juga harus diperhatikan. Tidak hanya itu, latar belakang turunnya ayat juga tidak boleh diabaikan. Semua langkah di atas dinamakan penjelasan makna. Definisi penjelasan makna adalah ilmu yang membahas cara komunikasi Al-Quran dengan petunjuk dari kata atau kalimat atau susunannya yang mengandung makna dan hukum. Jika penjelasan makna mengungkapkan berdasarkan pada susunan yang tampak atau dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sahabat, maka penelusuran makna lebih memandang pada huruf, kata, atau kalimat yang mengandung banyak pengertian atau maksud. Yang kedua, yaitu tentang perkembangan penjelasan makna ayat Al-Quran. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Ayat di atas merupakan perintah kepada Nabi SAW agar menjelaskan makna ayat Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan dan memintakan sahabat untuk mencatatnya. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan maksud dari makna ayat yang baru turun. Tidak jarang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta para sahabat untuk menjelaskan makna ayat-ayat tertentu. Yang ketiga yaitu tentang metode penjelasan makna ayat Al-Quran. Secara garis besar, penjelasan makna ayat Al-Quran terbagi dua macam, yaitu metode kutipan dan metode penalaran. Al-Farmawi membagi metode penjelasan makna ayat Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan global. Kedua, menjelaskan makna ayat Al-Quran berdasarkan urutan surat dalam buku Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan cara membandingkan masing-masing pendapat para ulama. Yang keempat, menjelaskan makna ayat Al-Quran berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Masing-masing dari keempat metode di atas memiliki kecenderungan sesuai dengan modal keilmuan yang dimiliki penjelasnya. Seseorang yang harus dinyatakan sebagai kebenaran yang relatif, bukan kebenaran mutlak,
Seseorang yang menjelaskan makna ayat Al-Quran tidak terlepas dari kekeliruan. Faktor-faktor yang menyebab kekeliruan tersebut antara lain adalah: yang pertama, subjektivitas penjelas; yang kedua, kekeliruan dalam menetapkan metode; yang ketiga, kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat, terutama ilmu-ilmu yang bisa mengupas teks Al-Quran; yang keempat, kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian; yang kelima, tidak memperhatikan hubungan antar ayat, latar belakang turunnya ayat maupun kondisi masyarakat; yang keenam, tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicara ditujukan. Penjelasan makna ayat Al-Quran bisa berubah. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasarkan perubahan penjelasan tersebut, yaitu perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan bahasa. Itulah yang sempat saya sampaikan pada materi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.